Maka biar selesai ini, aku serahkanlah ke kuasa hukum saya. Jangankan mobil, motor pun saya nggak punya lagi. Saya demi apapun, Bu, saya berani sumpah. Saya nggak pernah, saya bilang dari dulu, saya nggak perlu cari panggung. Saya nyari kehidupan kok. Lagi-lagi nama Vicky Prasetyo dikaitkan dengan satu masalah. Kira-kira ada masalah apa ya? Sudah datang ke eksklusif kali ini ada Bang Omri Manurung. Apa kabar Bang Omri? Ya, sehat. Sehat, dan Bang Omri sekarang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Bang Alex. Apa kabar Bang Alex? Sehat juga. Terima kasih jauh-jauh dari Kerawang datang ke studio eksklusif. Kita mau dengerin nih secara langsung bagaimana sih awal mula ini akhirnya berurusan dengan public figure yaitu Vicky Prasetyo tentunya gitu. Mungkin dari Bang Omri dulu, seperti apa nih awal mula kerjasama dengan Bang Vicky, seperti apa sih Bang? Awal perkenalan kami itu sebenarnya awalnya saya bekerja di salah satu perusahaan di sana. Pemilik lahan itu PT CPKS. Awalnya saya di sana itu salah satu yang menangani proyeknya atau disebut kontraktor lah kita. Oke. Nah, di saat ada kami bekerja di sana, di perjalanan waktu itu sekitar bulan 8 ke sinilah, September 2023, ada salah satu timnya Pak Vicky Prasetyo ke lapangan. Akhirnya kami bersapaan, berkenalan. Dari situ awalnya perkenalannya, dari salah satu timnya Pak Vicky itu namanya Pak Heri Susanto. Oke. Jadi di saat perkenalan kami masih bekerja di sana, kurang lebih di akhir bulan 8 itu beliau menyampaikan ke saya, "Bapak mau nggak jadi kontraktornya Pak Vicky? Karena Pak Vicky di sini nanti membangun mini soccer dan macam-macam lah di sini." Seperti itu awalnya. Nah, di situ masih hanya sebatas pembicaraan aja. Nah, habis setelah itu di bulan September awal lebih dipertegas lagi, "Bapak mau nggak jadi kontraktornya?" Karena Oleh timnya Vicky tadi? Iya, dari timnya Oke. Pak Vicky Berarti tadi. belum ketemu dengan Vicky-nya, belum, oke. belum pada saat itu belum ketemu. Itu awal kita menjadi kontraktornya Pak Vicky. Nah, habis itu suatu waktu dikasihlah kami undangan untuk bertemu Pak Vicky itu di lapangan sekitar tanggal 8 kurang lebihnya 8 September September. 2023, menyampaikan seperti apa sih pengalaman Bapak tentang pembuatan mini soccer. Nah, kita ketemu ada di situ beberapa tim beliau, ada namanya Pak Heri Susanto juga, ada Pak Hamzah selaku supervisinya beliau, karena beliau dari asli teknik, insinyur. Nah, habis itu ada juga di situ ada Mbak Nabela, adiknya Pak Vicky beserta suaminya, dan Pak Vicky sendiri waktu itu. Dari situlah awalnya kita pembicaraan tentang bagaimana mini soccer Mulai diseriuskan. Iya. Oke. Malam itu diundang ke Gladiator Bekasi Arena untuk membicarakan kelanjutan yang kita bicarakan siang itu. Akhirnya dengan undangan itu kami datang ke Arena Bekasi gitu. Tunggu dulu, ini kan tadi rencana pembuatan mini soccer dan jalan konstruksi jalan beton gitu loh. Nah, lokasi itu ada di mana? Di lokasi pergudangan Tribisnis Kerawang. Itu lokasi itu yang sudah ditentukan oleh Pak Vicky atau dari? Sudah ditentukan Pak Vicky, karena Pak Vicky itu bekerja sama setahu kami itu dengan pihak CPKS. Karena lahan itu milik CPKS. Berarti lahan itu memang sudah ada, ya. sudah dipersiapkan, dan Bapak yang diminta untuk menjadi kontraktor di proyek itu gitu. Betul. Oke, kemudian akhirnya ada kesepakatan itu oke menjadi kontraktor untuk membangun proyek itu. Betul. Awal kesepakatannya dalam bentuk seperti apa nih? Waktu itu beliau menyampaikan, "Coba buatkan dong RAB, rencana anggaran biaya," gitu kan. Akhirnya kami sampaikan ke beliau dengan RAB yang kami kirimkan ke beliau melalui Mbak Nabela, dan beliau setuju. Langsung Iya, proof. setuju. Oke, baik, nanti kita bikinkan kontrak gitu.
kontrak keluar tanggal 12 September. 12 September, artinya secara hukum itu dimulai bekerja Betul. proses kerjasama itu Betul, gitu loh. betul. Setelah kontrak itu keluar, apa yang kemudian dilakukan baik dari pihak Mas Vicky atau dari pihak Bang Omri sendiri? Waktu itu tidak langsung ada pekerjaan, masih kita menunggu. Waktu itu kurang lebih kami di tanggal 20-an baru kami melaksanakan pekerjaan itu. Seperti itu, karena ada waktu itu dari pihak lapangan itu untuk jangan melakukan pekerjaan dulu. Oh, alasannya? Alasannya karena lokasi itu belum diserah terimain dari CPKS ke Pak Piki gitu waktu itu. Oh, tapi kemudian dilakukan di tanggal 20 sudah Sekitar itu baru sudah kami, selesai serah terimanya itu. Iya, baru kami setelah serah terima dari kontraktor sebelumnya ke CPKS serahkan ke Pak Piki, baru kami melakukan pekerjaan maksimal. Oke, kalau boleh tahu gimana sih Pak sistem kerja dari kontraktor dengan Pak Vicky? Maksudnya gini, apakah ada biaya yang kemudian dikasih oleh Pak Vicky sekian persen dulu, atau bagaimana itu kemudian ditalangi oleh pihak kontraktor dulu dengan perjanjiannya itu seperti apa? Nah, waktu kami bicara di Gladiator Bekasi Arena, sempat kami sampaikan, utarakan, Pak, ada dong DP gitu kan, yang minim-minimnya 20 apa 30% gitu kan. Cuman beliau menyampaikan begini, udah Bapak kerja dulu, ya kalau tidak 20-30 maksimal 50% lah. Iya. Nanti baru saya turunkan dana. Dan beliau juga pernah menyampaikan kok, paling di Oktober nanti Pak uang kita keluar. Oke. Iya, dan sempat kok selalu mengatakan tanggal 15 Oktober, masih saya ingat itu, 15 Oktober saya turunkan Pak dananya, seperti itu. Oke. Berarti proses dari tanggal 20 September itu tidak menggunakan uang muka yang diberikan? Enggak sama ada. sekali nggak ada ya? 0% ya? 0%. Oke. Jadi kita melakukan pekerjaan itu hanya dari kita pribadi awalnya. Gitu. Berpatokan pada perjanjian yang sudah dibuat. Betul. Itu. Kemudian pembangunan itu berjalan sampai di berapa persen, sampai di bulan berapa kemudian? Kan biasa gini, proses pembangunan progresnya sekian persen, kemudian ada biaya yang kemudian diminta atau mungkin ditagihkan, itu ada proses itu nggak? Waktu itu sebenarnya proses pembuatan invoice itu sudah mulai di tanggal 18, tapi kita revisi lagi. Akhirnya yang dipastikan kita kirim ke Pak Piki itu di tanggal 30 Oktober. Oke, 30 Oktober. Itu berdasarkan kita dengan orang-orangnya Pak Piki di lapangan. Karena waktu itu juga Pak Piki menyampaikan, Pak, segala sesuatunya di lapangan itu apapun adalah nanti silakan berkomunikasi dengan Pak Hamzah Nur Akbar, karena beliau adalah selaku orang tekniknya. Seperti itu Mbak Nur. Oke. Invoice sudah pernah dikasihin? Sudah melalui orangnya beliau, namanya Pak Heri. Oke. Karena waktu itu kita sampaikan sebelum kesini kan saya belum pernah langsung ke Pak Piki. Ketemunya pasti di pas lapangan. Di acara. Kalau nomornya waktu itu kita belum dikasih. Sampai di bulan November pertengahan, seperti itulah Mbak. Jadi komunikasi itu kita selalu sama timnya. Ada Pak Hamzah, ada namanya Mbak Nabela, dan termasuk Pak Heri yang selalu kita kontak. Iya, kontak untuk masalah mempertanyakan bagaimana sih itu invoice, masalah keuangannya gimana, yang selalu kita sampaikan itu ke Pak Heri, karena Pak Heri Susanto ini adalah salah satu tangan kanan beliau di sana di lapangan. Oke. Ya Mbak Nur. Tapi dari invoice yang sudah masuk atau istilahnya mengupdate lah progres dari pembangunan sendiri, apa respon dari pihak mereka? Ada respon nggak? Misalnya, oke, uangnya akan cair tanggal sekian, atau oke nanti kita akan apa segala macam kayak gitu? Setidaknya sebelum akhirnya Bang Omri komunikasi langsung dengan Mas Vicky-nya? Secara tidak langsung waktu itu saya disampaikan melalui Pak Heri itu tanggal 20 November dia akan cairkan di awal nih. Oke. 20 November. Ya. Dan itu berita sudah ada di lapangan. Makanya pada waktu itu saya dikejar semua tukang-tukang. Datang, Pak katanya mau cair. Ya saya bilang, ya itu pernyataan dari pihak Pak Piki. Iya, betul. Sehingga waktu itu sempat ramai juga di proyek. Karena ada pernyataan bahwa tanggal 20 November itu sudah akan dicairkan. Seperti itu Mbak Nur kan. Tapi ternyata enggak juga. Itu yang 20 November dicairkan 100% atau 50% sesuai DP yang seharusnya? Jadi
disampaikan kita paling Pak nanti diturunkan seberapa aja dulu ya gede-gedenya. Tidak disebutkan angka itu berapa, tapi saya bilang ya sudah nggak apa-apa Pak, yang penting ada dulu pencairan untuk bantu cash flow. Seperti itu Mbak Nu, tidak langsung dicairkan beliau itu 50%, enggak. Cuman dari 50% itu secara lisan dari tim beliau menyampaikan paling sekitar ya 10-20%. Nah, saya bilang ya nggak masalah sih, yang penting bisa perputaran dulu gitu loh. Oke, sampai akhirnya Bang Omri menerima memegang kontak langsung dengan Vicky itu dalam momen apa? Apakah ketika penagihan invoice itu tidak digubris lagi oleh timnya atau seperti apa sampai akhirnya menghubungi langsung? Akhirnya saya pihak dari Pak Pik itu, karena aku sering bertanya, termasuk Pak Heri dan Pak Hamzah yang di lapangan. Akhirnya Pak Hamzah sendiri, Pak ya udah kontak sendiri aja biar percaya Pak Pikinya gitu. Oh, justru dari timnya yang memberikan nomor Pak Piki langsung, oke. Nah, akhirnya saya coba lah komunikasi pertama waktu itu, saya kurang ingat tanggal berapanya. Saya bilang, Assalamualaikum Pak Piki, selamat pagi, saya ini Amri, kontraktor Bapak. Dia sih menjawab, saya sampaikan terkait invoice yang kami sampaikan bagaimana Pak. Nah, seingat saya WA itu, dia jawab, Waalaikumsalam, oh ya Pak, nanti berkoordinasi aja dengan Mbak Nabela gitu, adiknya karena Nabela itu di manajemen itu selaku GM-nya, General Manager-nya di situ Mbak Nur. Oh oke, berarti justru dari timnya yang memberikan itu kepada kontak Mas Piki kepada Bang Omri gitu. Tapi indikasi apa yang kemudian menurut Bang Omri ini agak mulai nggak bener nih gitu, ini agak mulai ragu nih, mulai janggal. Momen apa nih Bang sampai akhirnya menyebut ini menjadi ada dugaan, kemudian dugaan? Ya itu terakhir saya itu karena waktu Desember saya tahu kan kita masih tetap komunikasi Mbak. Nah saya selalu tanya, apalagi pas terakhir di bulan Desember itu mempertanyakan. Nah pada saat di Januari saya tetap berkomunikasi tapi jarang dibalas. Akhirnya saya coba berkomunikasi dengan ibunya yang panggilannya Oma. Jadi sampaikan di situ, Ri sabar ya, keluarga sih sudah memikirkan bahwa ini nanti kamu juga akan diselesaikan kok. Dari omahnya juga, ibunya sendiri. Nah cuman Piki saat ini kan lagi sibuk di partai waktu itu kan masih pilpres. Akhirnya ya udah, kita setelah beberapa hari dari tanggal 14 akhirnya saya coba berkomunikasi, mencoba menghubungi Vicky langsung. Setelah pilpres ini kan beberapa hari saya pikir jangan sampai mengganggu beliau lah. Iya. Akhirnya setelah pilpres itu beberapa hari kemudian, saya kurang ingat lah, saya coba komunikasi ya seperti biasa kan. Pagi Pak Piki, mohon petunjuknya, dan saya tanya ini gimana kelanjutan proyek kita Pak Piki gitu kan. Nah, beliau menjawab, baik kok jawabannya ke kita. Ya, baik Pak, saya saat ini sudah selesai pilpres dan saya akan nanti fokus deh untuk ngurusin ke sana kan gitu. Oh saya bilang baik Pak. Nah akhirnya beliau bilang, Pak bisa nggak kita nanti ketemu hari Kamis, waktu itu tanggal 22 Februari. Saya bilang baik Pak gitu kan. Akhirnya kita ketemu di tanggal 22 itu Mbak Nur, ketemu kita tanggal 22 Februari dan di situ ada bahasa beliau, ntar hari Senin saya turunin dana gitu. Oke, itu pertemuan di hari Kamis 22 Februari. Berarti Senin akan diturunkan. Iya, tanggal 26 kalau nggak salah itu. Okay. Dia sendiri yang menyampaikan waktu itu, tanggal hari Senin ya Pak ya, biar cash flow Bapak ada dulu lah gitu kan. Ya kita kan yakin lah beliau kan artis populer ternama di Indonesia. Ya kan siapa nggak kenal beliau dengan julukan Pak Piki Gladiator kan gitu. Nah makanya tanggal 27 itu muncak lah kan gitu Mbak Nur. Kesabarannya habis lah ya. Iya udah kayaknya udah terlalu sabar lah. Iya. Sampai akhirnya malam juga saya WA, gimana Pak gitu kan. Ya dia bilang, kan biasanya kalau WA itu kan kita splash gitu kan, yang ini jadi nggak gitu kan, jadi nggak Pak dikasih. Dia bilang jadi, karena bahasa dia nanti saya kasihkan gitu kan. Nah saya suruh lagi ke dia kan.
Akhirnya saya WA malam itu, gimana Pak, jadi dikirim nggak ini gitu kan, bahasa ininya lah gitu kan. Kata dia jadi, balasnya juga jadi. Nah setelah saya tunggu lagi sampai sekitar jam 8:30 lah itu, akhirnya saya bilang karena udah nggak ini, saya minta waktu itu cuman nggak besar loh Mbak Nu, cuman dari 10 juta saya turunkan 5 juta dari invoice yang saya kasih. Dari 10 juta, Pak bisa nggak bantu saya 10 juta aja. Kalau memang nggak ada 10 juta, 5 juta pun nggak apa-apa, saya bilang. Pak, dengan angka 5 juta atau 10 juta itu progres pembangunannya sudah berapa persen? Yang untuk mini soccer itu 45,90, hampir 1 M hitungan invoice. Dan yang satu lagi itu 52% yang jalan beton konstruksi itu kurang lebih 800 jutaan. Jadi total itu 1,841.800.000. Seperti itu Mbak Nung. Apakah dengan biaya yang sudah dikeluarkan segitu kemudian invoice 5 juta itu ini nggak sih Ya nggak masuk akal sih Mbak. Iya maksudnya kita pengeluaran sudah seangka itu, kemudian Bapak mengajukan invoice 10 juta tidak keluar, malah turun di angka 5 gitu. Harusnya kan ketika terlambat itu malah dinaikkan dong, karena ada proses yang terus masih berjalan gitu loh. Dan di situ kemudian akhirnya Bapak mulai memuncak dan ya seperti itu. Karena saya pikir kok bagaimana membayar 1,8 miliar sedangkan saya minta 10 juta. Ada WA saya, terakhir masih saya simpan. Saya bilang, ya udah Pak, kalau nggak ada 10 juta, 5 juta pun jadilah. Karena banyak hal yang orang-orang yang kita tanggung jawab di bawah. Mungkin kalau beliau kan tanggung jawabnya ke saya moralnya. Tapi kalau saya kan banyak warung yang kita bayar, tenaga kerja, di mana mengharapkan anak-anaknya di kampung. Karena yang kerja tuh ada dari Jawa, ada dari Sukabumi, ada dari macam-macam lah. Kan keringat banyak orang lah ya. Iya gitu Mbak Nu. Itu sih sebenarnya. Sampai akhirnya kemudian tadi memuncak menyerahkan ini kepada ke ranah hukum. Itu tapi pemberitahuan dari Bang Omri sendiri gimana nih memberitahu ke Vicky maksudnya bahwa oke, kita selesaikan secara hukum, itu seperti apa nih? Nah, pada tanggal 27 malam itu karena sudah tidak ada apa yang kami sampaikan ke Pak Vicky permohonan kami, akhirnya saya WA beliau terakhir kurang lebih itu 8:30 malam. Ya udah Pak, kalau memang ini sudah nggak ada jalan selesai dari Bapak, maka biar selesai ini aku serahkanlah ke kuasa hukum saya. Biar kuasa hukum saya lah ngambil sikap seperti apa. Seperti itu, dan beliau membaca dan tidak merespon. Oke. Gitu Mbak. Karena Mas Vicky belum respon, saya mau nanya dulu nih. Baik. Sama Bang Alex. Bang, melihat kasus yang tadi disampaikan oleh Bang Omri sendiri, akhirnya habislah kesabaran seperti itu. Bagaimana Bang Alex sebagai pengacara untuk membawa kasus ini? Awalnya sempat somasi dulu mungkin ya? Pertama, setelah kami menerima surat kuasa daripada Pak Omri Manurung ini, kami upaya untuk penagihan ditegur secara baik-baik melalui somasi. Kemudian somasi itu sudah kami kirim dan diterima langsung oleh orangnya, orang di rumahnya. Namun sampai dengan hari ini somasi itu nggak ada jawab. Kami ngambil tindakan hukum, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret kemarin kami sudah buka laporan polisi di Polres Karawang. Oke, berarti somasi itu diberikan di tanggal saya lihat ya. Oke, silakan. Biasanya somasi, kan ada jeda dari somasi ke laporan kan? Somasi kita di tanggal 29 Februari dan diterima pada tanggal 30 Februari. Oke, kemudian tidak ada respon? Tidak ada respon. Langsung buat LP? Langsung buat LP. Oke. Di hari Sabtu kemarin. Penipuan, berarti pasal 378 KUHP pidana. Oke, kalau ancamannya 4 tahun ya? Ancaman 4 tahun. 4 tahun. Kalau melihat tadi yang dari Bang Omri jabarkan dengan kerugian 1,8 M, tapi kemudian invoice-nya 10, kemudian turun ke 5, itu seperti apa sih Bang kalau sebenarnya Sebenarnya kalau invoice itu masih tetap di 1.841.800.000 rupiah. Namun karena klien kami ini membutuhkan uang seperti yang disampaikan tadi, dia berupaya ke Pak Saudara Vicky karena warung ini kan sudah menagih nih. Kemudian pekerja maksud daripada klien kami, tolong dong Pak Vicky
gua butuh duit nih 10 juta nih gitu Iya, loh kan. iya, iya, iya. Gua mau bayar ini. Iya, betul. Tujuannya bukan untuk nanya invoice gitu loh kan. Pada saat itu dia terdesak dan sangat membutuhkan. Kalau invoice itu belum ada uangnya, ya 10 juta dulu dong bayar ke gua ditanya nih gitu loh. Tapi laporan kemudian sudah diterima dari secara hukum, sudah ada tindakan apa aja nih? Kalau laporan polisi udah diterima oleh penyidik Polres Karawang, kita lagi menunggu dari rekomnya turun ke unit mana. Oh. Kemudian baru kami akan konsultasi ke mereka pihak penyidik. Tapi Bang Omrinya sudah di BAP? Sudah diperiksa dan untuk sementara kemungkinan ada pemeriksaan tambahan kali ini. Udah serius nih masuk, Sudah udah serius, mulai sudah BAP serius. nih soalnya gitu. Iya. Gitu. Kak, waktu BAP kemarin Bang, ada berapa pertanyaan yang diajukan dari pihak kepolisian? Kurang lebih ada 23 pertanyaan. 23 pertanyaan. Iya, hampir 4 jaman lah kurang lebih. Dari jam 2:30 ya, Iya, sampai dengan jam 6:30. Oke. Tapi beneran itu kerugian totalnya 1,8 itu. Kemudian sekarang kondisi proyeknya seperti apa nih? Dengan 50% selesai. 50% belum ini ya, belum progres ya. Lanjutannya? Ya, kalau masalah kelanjutan sih kan beliau selaku ownernya, itu keputusan beliau seperti apa nantinya. Yang pastinya hak kita untuk saat ini kan kita pertanyakan kemana. Oh, artinya Gitu apakah ya. mau dilanjut atau enggak? Iya. Itu bukan Itu bukan tidak masalah juga iya, lah buat tidak Bang Omri. Yang masalah pasti buat- mengembalikan yang 1,8 Iya. atas kerugiannya Iya, itu ya Bang, seperti itu. kayak gitu. Bang, kalau 1,8 penipuan 4 tahun, worth it nggak sih Bang sebenarnya? 1,8 miliar Itu loh kan Bang. dari sisi pidana. Dari sisi perdata, saudara Piki juga udah uang prestasi. Seharusnya dia harus bayar. Gitu. Ini yang dilaporkan perdatanya Ini atau pidananya. pidana? Nah, Oh, oke. Kami akan berupaya juga nanti akan kami kaji ulang apakah kami akan mengajukan gugatan secara perdatanya ke Pengadilan Negeri Karawang. Gitu. Oke, biasanya kalau misalnya berdamai itu ada kemungkinan pihak sana atau pihak lawan tuh membayar lah entah Iya. dengan cicil atau dengan apapun. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, berapa kemungkinan pihak sana akan tetap membayar? Karena ibaratnya gini, udah pasang badan lah gitu loh. Itu gimana Bang? Kalau tagihan itu kan masih tetap invoice 1,8 itu yang harus dibayarkan. Artinya klien kami juga pasti tentunya melarang klien kami ini untuk menerima di bawah daripada tagihannya. Tagihan dari invoice itu karena mengingat modal yang sudah dikeluarkan dalam Iya, proyek iya, itu gitu betul. kan. Kemudian kalau saudara Piki juga nggak mau bayar, berarti proses hukum itu masih tetap lanjut sampai ke ranah ke pengadilan. Oke, nah maksudnya gini, ketika proses hukum berlanjut ke ranah pengadilan dengan sanksi 4 tahun itu, Iya. berarti Vicky akan ketika maaf nih, misal gitu, kita berandai-andai lah, Iya. misal ketok palu ternyata 4 tahun Vicky menerima sanksi itu, Oke. apakah yang 1,8 dianggap Oh, bagaimana tidak. bertanggung jawabannya Secara Vicky? perdata, kalau pidana itu kan hanya tentang perbuatan. Ya, Perbuatan seumpamanya perkara lanjut, putus di pengadilan dengan putusan berapa gitu ya. Nah, secara perdata hak itu yaitu gugatan secara perdatanya masih tetap berlaku. Dia harus masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan itu. oh berarti pidana dan perdatanya Pidana memang dan tetap perdata. berbeda ya Tetap, gitu iya. loh. Oke, berarti tetap uangnya Tetap Bang harus Omri ini harus dikembalikan, kembali. harus dibayarkan. Iya, gitu Mbak. Bang Omri, gimana nih bisa berbisnis dengan seperti tadi dibilang ya, public figure, selebriti yang Artis. semua orang tahu, artis. Gimana nih Bang? Tapi Ya sebenarnya gimana ya mau disampaikan, ya mungkin ya kita percaya sih karena dia tadinya artis juga ya Mbak Nu, ya orang tahu siapa sih Pak Piki itu, orang sebenarnya orang hebat lah gitu kan ya. Dari situ sih satu sisi. Yang kedua, waktu itu banyak juga para investor datang ke sana, ke lokasi, bahwa itu investornya yang dari Pak Piki juga dari Bawa Bang Omri Pak juga. Piki. Oh, ada, oke. bahwa ada kerjasama beliau dan itu lebih meyakinkan kami. Ada salah satu investornya datang ke situ. Ini loh Pak, nanti yang menambah pembayaran gitu kan, tambah yakin lah kita kan gitu Mbak. Ya ternyata ya kita nggak tahu masalah itu kan beliau. Sebenarnya kalau kita kontaknya, kita percaya ke beliau, masalah mau siapa kayak investornya, Iya. kita kan nggak paham ke situ. Taunya kita Pak Piki bayar saya, dan namanya main proyek, dia mengunjuk salah satu pekerjaan itu bahwa dia berarti sudah siap dong uangnya, kan gitu dong Mbak. Iya, betul.
ya termasuk saya, karena saya diunjuk jadi kontraktor, Pak mau nggak sampai sekian persen? Ya karena saya mau, ya karena saya juga bisa. Dan maupun saya ngutang atau apa atau bla bla itu kan konteks masing-masing sebenarnya. Iya, tapi biasanya kalau sebuah proyek ketika ada kesepakatan dengan pihak kontraktor itu kalau nggak salah ya Pak ya, koreksi kalau salah, ada kesepakatan awal bahwa kayak apa ya, kayak DP lah gitu loh. Bagaimana nih bisa mengerjakan tanpa ada DP? Hanya modal percaya. Iya, betul. Sebenarnya tergantung dengan perjanjian. Oke. Pada saat itu memang tidak tertuang di dalam surat perintah kerja itu sistem pembayaran. Namun saudara Piki pernah menyampaikan bahwa ketika nanti sudah ada pekerjaan progres 20, 30 sampai dengan 50% itu bisa ditagihkan kan ke saya. Oh, itu bentuk perjanjian ya? Oh. Secara lisan. Secara lisan. Dia sampaikan itu. Oleh karenanya pada saat dinilai klien kami ini sudah 50%, invoice itu kan dasarnya daripada opnam. Iya. Opnam itu dari pihak manajemen PT Gladiator dan juga tim teknisnya daripada klien kami. Sehingga timbul nilai 45% progres. Timbul nilai 52% progres. Nah, dari opnam itulah itu yang ditagihkan gitu kan. Okay. Karena mengingat saudara Piki sudah pernah menyampaikan setiap progres bisa ditagihkan. Tapi seberapa kuat progres atau perjanjian itu yang disampaikan secara lisan kalau dalam sisi hukumnya, Bang? Kita kan karena itu kan hanya perjanjian lisan, bukan hitam di atas putih kan gitu. Itu seberapa kuat itu menjadi pegangan buat dari pihak Bang Omri? Sepanjang kedua belah pihak sepakat, itu merupakan undang-undang bagi para pihak. Meskipun tidak ada hitam di atas putih. Meskipun tidak ada hitam di atas putih. Kita kan namanya pekerjaan proyek itu saling percaya. Saya percaya ke kamu kerjain. Nggak percaya nggak usah gitu loh kan. Nah, karena saling percaya kedua belah pihak ini, sehingga Omri Pemanurung ini melaksanakan pekerjaan itu gitu. Saling percaya sampai investor datang ke lokasi. Kalau boleh Bang Omri ingat nggak berapa kali Vicky Prasetyo ini datang ke lokasi, entah sendiri atau entah membawa investor baru? Sebelum saya jadi kontraktornya, dia sudah beberapa kali dengan para investor. Sebelum saya kontraktor beliau, dia sering ke sana bersama dengan bawa orang investor-investornya. Nah, sampai jadi saya pun kontraktornya ada sekitar bisa 3-4 kali tuh investor itu udah masih datang. Gitu. Dan itu datangnya selalu bersama? Iya, bersama Pak dengan Vicky. Pak Vicky. Karena kan beliau yang memaparkan. Yeah. Dan saya pernah diperkenalkan, ini kontraktor kita gitu kan. Nah, dari situ kita lebih yakin lagi dong, Mbak. Yakin Ada dong, 100% iya, ya. ada lebih membackup lagi gitu kan. Seperti itu. Toh artinya dia seperti apa kan? Orangnya berbeda-beda ya? Iya, orangnya banyak. Ada artis nggak atau ada cewek cantik nggak yang juga menjadi investor atau mendampingi Pak Vicky? Kalau untuk artis atau enggak, kadang-kadang kan artis ini ada yang populer, ada yang nggak populer, Mbak. Kalau Pak Vicky kan yakin semua pasti tahu seluruh Indonesia. Oke, Pak, kalau tadi Bapak bilang siapa sih nggak kenal Vicky Prasetyo gitu loh. Mungkin banyak orang juga udah tahu lah gitu. Ini mungkin bukan kali pertama Vicky Prasetyo tersandung kasus dengan dugaan penipuan apa segala macam. 2013, 2014 juga pernah gitu. Bapak sempat ada kekhawatiran dengan backgroundnya seorang Vicky nggak, dengan cerita-cerita kemarinnya, kemudian Bapak terlibat dalam kerjasamanya? Kalau masalah kekhawatiran sih dalam saya tuh nggak ada, karena kan sifat manusia masa sih nggak berubah. Wise banget. Iya, Ya. karena kita prinsipnya usaha pun harus positif, Mbak. Iya. Apapun hasilnya mungkin seperti ini, ya mungkin harus begini lagi. Tapi kan pada prinsipnya saya percaya dengan Pak Vicky. Itu apapun. Sampai sekarang? Kalau sekarang karena udah ini mungkin saya nggak bisa ceritakan lagi, Mbak. Gitu. Saya nggak bisa ngomong lagi kalau kondisi sekarang. Karena kalau sebelumnya ya kan jauh, udah 2003, 2014, 2023, 10 tahun yang lalu. Ya masa sih orang tidak mau berubah? Kalaupun masa lalunya kita kan saya nggak pernah lihat. Tapi bagaimana dia meyakinkan kita, ya mungkin kita yakin gitu. Kalau ngelihat ramainya di media sosial juga dengan dugaan penipuan seperti ini, kemudian ada yang bertanya,
kenapa sih baru speak up sekarang, baru ngomong bahwa menjadi korban dugaan gitu? Kenapa nggak kemarin sebelum tanggal 14 itu gitu loh? Kalau dari Bang Omri sendiri mau ngasih penjelasan apa nih? Kenapa baru sekarang melaporkan dan kemudian mempublish ini ke media? Karena seperti tadi Mbak, yang kita bicarakan sebelumnya, masa apa namanya ini orang itu kan ada tingkatnya udah. Karena Masih sebelumnya sabar. Masih sabar. sebelumnya kan saya masih sabar menunggu, mungkin ada keajaiban, kali mungkin dia jadi ini, kali ini gitu loh. Bener nggak ada artikel menulis kayak gini, baru ngomong sekarang khawatir uang digunakan untuk kampanye? Sempat ada kekhawatiran atau ada berpikiran seperti itu? Kalau untuk masalah itu sih dibilang khawatir, banyak sih yang nyampaikan jangan takutnya kamu ini, tapi itu nggak pernah saya bilang itu nggak ranah saya. Yang penting saya yakin dia bayar saya gitu loh. Bang Alex, kalau jalan satu-satunya secara hukum ini ada target selanjutnya seperti apa nih Bang? Kalau kita ikuti dulu proses hukum. Kalau untuk pemidanaan, penjara itu kan merupakan solusi terakhir. Siapa tahu dari proses hukum ini ya ada itikat baik daripada saudara Piki untuk membayar invoice daripada klien kami. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Indonesia kan itu menganut hukum modern, restoratif justice. Iya, ya, mudah-mudahan saudara Piki berarti masih ada berharap ya? Gitu loh kan. Oke. Dari Bang Omrin terakhir nih, kerugian apa secara pribadi atas kejadian ini? Saya sudah 2 unit mobil saya dan rumah kemarin saya udah mau jaminkan ke teman, dan itu akan segera disita juga gitu. Gimana nih Bang, dapat proyek besar tapi justru mengalami kerugian yang tidak pernah kita sangka lah ya, seperti ini. Gimana nih Bang, ada tanggung jawab dengan bukan hanya dengan orang anak buah lah, tapi kan dengan keluarga, dengan semuanya. Ya, betul. Kalau yang kadang sedih itu sih Mbak gini, di saat anak saya nanya, "Pak, kok mobilnya nggak ada? Pak, ayo dong jalan, mobil Bapak di mana?" gitu kan. Aku bilang, mobil Papa itu masih dipinjam temen. Nah, setiap saat kalau datang, "Pak, kok mobilnya nggak ada? Kapan sih kita mau jalan?" gitu kan. Aku bilang, "Sabar ya nak ya, masalahnya mobil Papa masih dipakai orang, ntar juga Papa ambil," gitu kan. Aku bilang, ya kayak gitulah setiap hari kalau ditanya, "Pak, kok mobil Bapak nggak ada?" gitu kan. Aku bilang, sebenarnya sedih sih, kalau apalagi anak saya cowok itu kan, laki-laki cuma satu ya. Kalau dibilang "Pak, kapan kita jalan-jalan?" Aku bilang, mobil nggak ada, jangankan mobil, motor pun saya nggak punya lagi, ya kan. Karena apa ya, benar-benar sudah pokoknya habis lah gitu, nggak ada lagi, kita nggak punya. Dan kadang-kadang istri juga tanya, "Gimana sih itu?" katanya, "Kok kayak gitu terus janji-janji?" Aku bilang, ya udah sabar lah Man. Aku pikir emang istri saya paling baik lah, aku bilang sabar banget. Setiap project saya tuh kayak gini pasti istri saya selalu backup saya gitu. Termasuk juga anak-anak saya juga sebenarnya sabar gitu kan. Ya udah nak, sabar ya, nanti kalau udah Papa cair duitnya kita ambil, habis itu kita jalan-jalan nak gitu. Ya udah Pak, mencoba menghibur mereka. Yang selalu anak saya tuh bilang, "Ya udah Pak ya, ntar kita tunggu ya Pak ya mobilnya ya," gitu. Pokoknya kayak gitu terus lah Mbak Nora. Kalau ibaratnya harta pribadi lepas lah gitu, Bang Omri maaf, sampai harus utang ke bank secara pribadi kah atau kemana untuk menutup yang kemarin sudah dijalankan, dikeluarkan? Iya, mau nggak mau ya, sekali rumah pun punya ya pasti akan selesaikan dengan teman-teman gitu, karena memang itu bagian tanggung jawab saya. Bagaimana Bang Omri bertanggung jawab untuk menutupi semua itu, sementara kalau tadi Bang Omri bilang, aku menangkapnya bahwa bertanggung jawab terhadap anak buah lah, kepada tim, kepada keluarga. Ketika harta sudah habis, sudah perlahan hilang, bagaimana ini? Ya kalau ditanya segitu sih, ya saya bilang sama keluarga, termasuk istri anak sih, sabar lah gitu. Ntar kali rezeki Papa ada lagi lah yang lain. Kalau memang udah nggak harus kayak gini gitu lah kan. Mudah-mudahan ada nanti proyek yang berkelanjutan untuk bisa menyelesaikan semuanya gitu. Saya yakin kok, karena
kita orang tanggung jawab pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu Mbak Nur. Tapi istri saya, anak saya sih memahami semua itu. Ya seperti itulah Mbak. Sebenarnya memang segala proyek ada konsekuensinya, ada resiko gitu. Cuman ini pertama kali ya? Iya, selama saya 16 tahun main proyek baru saya alami seperti ini. Baru pertama kali sampai akhirnya saya harus ngelakuin kayak gini. Bukan semata-mata saya untuk cari apa, enggak. Hanya saya memperjuangkan hak anak istri saya sebenarnya, termasuk hak daripada pekerja saya. Yang pada saat ini saya sudah suruh balik dan dia selalu tanya, Pak, kapan mau diselesaikan tagihan kami? Karena kami juga istri nanyain gitu kan. Sebenarnya kan berat juga Mbak. Gitu. Masih, mereka sudah bekerja tapi mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat. Apalagi yang mau saya kasih, aku bilang, abang lihat deh prosesnya sekarang, aku udah berbuat seperti ini loh. Sekarang kalau abang nanya, uang saya nggak punya. Abang udah lihat tuh semua mungkin di stasiun televisi seperti apa, karena ini tanggung jawab moral satu. Di lain nanti aku bagaimana caranya menyelesaikan kalau nggak ini buntuh lah gitu. Gitu sih Mbak. Bang, kalau tadi sudah bagaimana, lihatlah di televisi bagaimana. Kemudian apa anggapan Bang Omri ketika jangan-jangan ini kontraktornya juga cari panggung nih biar dapat proyek lagi? Gimana Bang? Saya demi apapun Bu, saya berani sumpah. Saya nggak pernah, saya bilang dari dulu, saya nggak perlu cari panggung. Saya nyari kehidupan kok yang halal buat keluarga anak saya. Dan itu atas apa kemampuan saya bekerja. Kalau untuk masalah panggung-panggung, saya nggak ada panggung-panggungan Mbak. Ini hanya sebatas bagaimana saya memperjuangkan dengan apakah hak seperti ini yang saya lakukan. Untuk orang berpikir, kok si Omri itu kok diam aja. Iya betul. Jadi aku lakuin gini sampai mereka, oh iya benar dia tanggung jawab, apapun dilakuin dia untuk tanggung jawab kayak gini gitu loh Mbak. Bukan panggung-panggungan, saya emang nggak perlu jadi panggung-panggungan gitu. Jujur aja nggak, demi saya nggak ada kayak gitu tujuannya, nggak ada. Hanya mungkin ini jalan keluar, ya sudah gitu loh Mbak. Yang penting ada keringat yang harus dibayar lah ya Bang. Iya betul Mbak. Ya mudah-mudahan Bang Vicky ngelihat ya di sini ada kepala keluarga, ada banyak kepala keluarga yang juga menunggu nih bagaimana tanggung jawab keringat mereka yang sudah dikeluarkan. Kalau Bang Vicky sekarang nonton, Bang Vicky sekarang lihat, karena kemarin komunikasinya sudah tidak direspon lah ya, dan belum ketemu lagi kan. Mungkin disampaikan ke Pak Vicky Prasetyo. Apa yang mau disampaikan dari Bang Omri? Siap. Sebelumnya makasih banyak atas undangan eksklusif pada hari ini. Dan saya pribadi sebenarnya mohon maaf atas semua kejadian ini yang tidak mungkin kita duga. Iya betul. Tapi harus seperti ini. Ke Pak Vicky, saya sebelumnya mohon maaf. Apapun ini, apakah jalan terbaik atau tidaknya nantilah yang ditentukan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Vicky. Dan saya cuma memohon Pak Vicky bahwa namanya ini terjadi bukan karena semata-mata hanya baru sekali saya lakukan. Tapi saya sudah berulang kali Pak, mohon etika Bapak supaya ini terselesaikan. Karena banyak sekali di sini yang terlibat dalam proyek ini, termasuk anak-anak kami, istri kami, dan juga para istri tukang yang menunggu penyelesaian proyek ini supaya selesai, termasuk supplier kami. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, beretikalah Pak supaya ini selesai. Itu aja, terima kasih buat semuanya. Ya, mudah-mudahan Bang Vicky Prasetyo mendengar suaranya Bang Omri hari ini, dan kita masih tetap berharap tadi yang ada solusi terbaik lah. Jangan sampai kembali ke penjara Bang Vicky. Kita bisa selesaikan damai-damai dengan cara yang damai. Oke, Bang Omri terima kasih. Bang Alex juga terima kasih sudah datang eksklusif. Mudah-mudahan ini benar-benar nih menyentuh hati Bang Vicky Prasetyo. Terima kasih sudah datang di eksklusif. Silakan diminum.